Hai semuanya, kembali lagi di Bincang Bulu, masih bareng gue Dimas dan Saya Raya. kali ini kita akan melanjutkan serial bedah Olimpiade wakil Indonesia. Kalau waktu itu kita udah bahas tunggal putra dan Ganda putra ya kak. Nah sekarang nih kita ngelanjutin ke tunggal putri. Untuk Indonesia di Olimpiade itu diwakili oleh satu-satunya Gregoria Mariska Tunjung di Paris ya. Mungkin sama seperti tahun edisi sebelumnya ya kak. Cuma satu. Cuma mungkin agak bedanya ini kita bisa agak lebih apa ya, bangga dan senang ya. Karena Gregoria, tunggal putri ini khususnya Gregoria, lolosnya bukan karena seperti sebelumnya kan yang pembagian kuota. Kalau ini dia tuh emang qualified gitu ya, berjuang. Karena di kualifikasi Road to Race to Paris itu dia menempati peringkat ke-7 ya terakhir di sampai bulan akhir. Dan bahkan di Paris nanti dapat sidit ya kak? Sidit ke-7. Sidit ke-7 juga, berarti cuma ada 6 nih. Per 30 April kemarin. Per 30 April ya. Berarti emang cuma ada 6 yang di atasnya dia. Dan penampilan Georgie bisa dibilang juga kayak tahun ini, 2 tahun belakangan lah ya, emang lagi naik ya. Lagi naik ya, betul. Lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya, mungkin bahkan puncak karirnya juga ya. Semoga aja belum sampai di sini, semoga di Paris bisa kejutan. Tapi kalau ngelihat Georgie dulu dan sekarang, apa sih kak yang beda kak? Kalau Georgie dulu sama Georgie sekarang ya, kalau sekarang mungkin dia lebih percaya dirinya lebih tinggi ya. Terus secara teknik, mental, pikiran tuh dia lebih oke lah. Harapannya sih memang peaknya memang di Paris ini ya. Dan kalau ngelihat, gimana sih kita bisa ngelihat kepercayaan diri Georgie, bisa dilihat dari hasil-hasil pertandingannya juga lumayan oke. Dia beberapa kali juara di 2023 dan 2022 ya. Itu kan buat seorang atlet cukup mempengaruhi secara mental dan pikiran. Ya, kalau misalnya waktu zaman sebelum dia lagi bagus-bagusnya tuh bisa dibilang kita, waduh Georgie sayang banget belum juara. Kayak susah sekali untuk menembus juara. Kayaknya kita kayak nggak punya harapan gitu di tunggal putri ya. Padahal sebenarnya secara apa ya, kemampuan dari Georgie kayak sebenarnya dia ada potensi dan dia emang bagus karena kan waktu di junior aja dia juara dunia betul 2017. Memang sejak itu memang dia hampir nyaris tidak pernah juara lagi apalagi di turnamen terdunia BWF gitu. Barulah kemarin waktu 2000 dia tuh mulai peralihan tuh 2021 2022 ya. Iya, setelah pandemi lah, itu setelah Olimpiade mungkin ya. Kan Olimpiade 21 tuh. Iya, benar. Itu langsung dia naik tuh performanya bagus. Ya seiring dengan ini kali ya keinginan dia kali ya untuk bisa di Olimpiade ini bisa berjuang dan dia berhasil gitu membuktikan bahwa dirinya tuh belum habis sebenarnya kayak gitu. Betul. Sih. Malah bukan belum habis lagi, malah terus menanjak ya performa ini. Dan selain itu juga Georgie ini untuk di Paris nanti itu persiapannya sejauh mana kak? Oh, Georgie itu kalau terakhir itu kan dijelaskan oleh dari pelatihnya sendiri ya. Pelatihnya bilang secara performa, kekuatan, kemampuan memang terus digenjot ya sama tim kepelatihan dari tunggal putri dan Georgie menunjukkan hasil yang cukup baik. Terbukti sebenarnya dengan kemarin dia kalau nggak salah tuh sempat ada masalah tuh di bagian kaki gitu. Ya. Tapi udah dipastikan bahwa kondisinya pulih, sehat, sembuh gitu. Cuman memang harus perlu dikuatkan lagi, ada penguatan dan itu wajar. Kenapa? Supaya si atlet juga ketika dalam persiapan nggak ada masalah gitu. Jadi secara keseluruhan overall sih oke aja sebenarnya si Georgie ini gitu. Dan Georgie pun ngakuin juga dalam kondisi yang fit siap nih semua siap bertanding gitu. Beda banget sama yang waktu 2020 gitu. Benar. Dan Georgie sendiri kayak kalau dibandingkan dulu, kalau dulu mungkin dia katanya ngerasa tanpa target ya. Kalau sekarang tuh mungkin ya bisa lah diharapkan walaupun mungkin PBSI belum atau nggak menargetkan medali. Tapi kalau kita ngelihat sekarang ya memang buat menaruh ekspektasi ke Georgie itu udah suatu yang bisa sih sebenarnya layak ya. Tapi jangan terlalu tinggi. Betul, jangan terlalu tinggi juga. Lagi bisa membebani atlet. Terus juga kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan kadang-kadang kita
Aduh, gitu kan Iya nggak benar. baik juga. Jadi taruhlah semuanya seimbang gitu, sesuai porsinya Nah, gitu. betul betul betul. Sebenarnya sih seperti itu kalau di Iya. Olimpiade kan ya. Nah, itu kan secara teknis, Kak. Kalau misalkan non teknis, kalau dari Grego tuh mempersiapkan seperti apa? Ada cerita nggak? Kemarin tuh cerita-ceritanya kalau Georgia, karena PBSI juga sudah menerapkan sistem karantina di apa di pelatnas gitu. Kayak misalnya karantina dalam arti memang untuk dia berhubungan dengan lingkungan luar sedikit diperketat ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh kalau setiap hari Rabu karena latihannya cuma 1 kali, Iya. jadi setengah harinya bisa lah dipakai entah ketemu keluarga atau ketemu teman, itu masih bisa digunakan gitu. Kemudian kayak Sabtu Minggu juga masih bisa keluar ya Iya. mainnya. Kalau sekarang mungkin waktunya lebih diperketat nih Dim, Oke. gitu kayak terus tapi tetap keluarga boleh datang lah. Terus kalau ada hal yang mendesak itu boleh banget, asalkan izin balik lagi ya kan. Oke. Cuman sebisa mungkin karena ini udah 1 bulan lah ya, Se 1 bulan. bener sebulan. Kurang dari sebulan lah malah. 26. Menuju Olimpiade sangat wajar PBSI memperketat semuanya Betul. gitu supaya atlet ini termasuk Georgie lebih fokus buat ke Olimpiade. Selain itu juga pembatasan ini, Dim, sosial Sosmed, media iya. dan ponsel. Jadi ponsel itu kabarnya juga sebisa mungkin si atlet nggak bawa handphone Oh, pada saat saat latihan. latihan. Oh iya bener. Kayak gitu. Kalau sosial media mungkin karena udah dibilangin oleh PBSI supaya tidak untuk dibatasi penggunaan sosial media, si atlet juga ada kesadaran. Betul, betul Kesadaran sih. buat untuk tidak Nggak buka, nggak sering-sering lah. nggak sering-sering Mengurangi lah. penggunaan sosmednya. Kayak Georgie ini sebenarnya penggunaan sosmednya pengakuan dia sih kalau bisa kurang dari 2 jam. Oh, 2 jam udah paling maksimal 2 jam lah. maksimal. 2 jam maksimal. Dan cuma lihat-lihat gitu. Tapi ada yang lucu nih dia cerita Nah, si betul. Georgie. Karena dia udah ganti, dan dia ganti handphone ya teman-teman. Dia ganti Oh, ganti handphone juga? ganti handphone dan banyak aplikasi yang memang belum di-download sama Download. dia. Karena mengurangi sosial media itu, dia lebih banyak belanja ternyata Oh, check out. E-commerce, tapi ya itu candaan ya ini Iya, teman-teman iya. ya, candaan dari Georgie, tidak tahu benar atau tidak. Tapi ya mungkin lah kalau namanya cewek ya. Iya benar. Apa sih Wajar. yang bisa diinin check Iya, out check out. gitu. Dia nggak sosmed juga kan, ada pengurangan dan lain-lain. Iya, seperti itu sih. Seperti itu. Oh iya, tapi Georgia ini sebelum ke Paris tuh sama tim ikut ke Chambly, Kak? Persiapan Karantina. karantina ya. Pelanjutan karantina itu di Chambly tanggal 13 Juli. rencananya berangkatnya. Berarti sekitar 10 harian, Sekitar 10 harian. Dan di sana dia juga bakal latihan ada sparring partner, ada hal yang baru ya mungkin ya. Karena dia akan sparringannya itu kalau biasanya mungkin di Platnas sudah sama KW, sama Esther, tapi ini di Chambly ini dia bakal sama spesifik ini ada Alfi Wijaya dan Bagas Pradiska, ini pemain tunggal putra ya. Tunggal putra Dan Pratama. Pratama, bahkan Alfi ini bisa bilang tangan kiri buat sparring, cocok kayaknya sih ya. Apalagi kan ketemu Marin tuh, Iya, Kidal juga. Itu bisa jadi apa ya, pelajaran lah Pelajaran ya. benar. Pelajaran buat si Georgie sendiri. Dan juga kan secara speed dan kemampuan fisik ya, skillnya pasti kan beda tuh antara cewek dan cowok. Ini ya Kak yang mungkin jadi alasan tim pelatih mungkin ya untuk milih mereka ya, Iya. milih Alfi sama Bagas. Memang kalau di latihan itu kalau sama putri aja kita tahu ya kemampuannya seperti apa sampai batasnya gitu. Kalau sama putra otomatis secara tenaga, kecepatan itu bakal berbeda gitu. Dan itu juga sempat dirasakan oleh si Georgie sendiri karena dia udah mulai menerapkan dari sejak All England. Oke, udah lumayan Maret ya, udah lama. Memang tidak terlalu intens sekali, tapi kayak misalnya buat stroke dan lain-lain itu masih sama Esther dan Putri Kawet dan teman-teman tunggal putri lainnya. Kalau misalnya untuk tenaga, speed itu ngambilnya memang dari tunggal putra. Tapi menyesuaikan ya, bukan berarti ayo kamu ini gitu kan, nggak gitu. Disesuaikan sama lawan, calon-calon lawannya kayak menyesuaikan gimana. waktunya di tunggal putra juga, karena tunggal putra juga punya Ginting misi Jonathan sendiri ya gitu. Iya, betul. Jadi katanya sih bakal di Chambly itu bakal di challenge di switch nih Dim. Karena bisa diketahui ya
teman-teman Alfi ini juga dibawa sebenarnya sama tunggal putra. Iya, Buat jadi ke Chambly. pilihan ya. Iya, buat jadi pilihan. Sama Ciko ya. Iya betul. Makanya Alfi Berdua. nanti di Chambly mungkin di Kerja keras sendiri dia. Teman dia ini mungkin jadi Fajarian dulu ya. Iya, Kalau di ganda putra itu kan waktu itu Fajar cerita gitu. Nah, ini kan ya tentu tujuan sparring ini buat apa ya? Membaca permainan lawan lah, miripin sama pesaing-pesaingnya. Nah, soal pesaing ini emang Georgie bisa dibilang sebagai seed 7 ya 6 di atas ini emang yang bukan kaleng-kaleng juga ya Kak. Nggak Ini kalau main-main kita ya. ngelihat tuh calon-calonnya di atas, ya contoh An Seong lah pertama ini. An Seong Georgie nggak pernah menang ya. nggak pernah menang. Dalam 7 pertemuan tuh terakhir Singapura ketemu di Open. Singapura. Tapi Georgie sempat bikin rubber, itu pun udah lama ya. 2022 di BWF World Tour Final. Iya, itu- BWF World, iya benar BWF World Tour Final. Udah cukup lama juga. Sedangkan An Seong terlepas dari head to headnya juga performanya juga cukup gila-gilaan ya. 2023 aja dia udah menang 8 kali loh Dim. Dan Iya. itu beberapa diantaranya tuh levelnya 750 sama 1000. 1000. Kayak China Open, Japan Open, Singapore Open, dan All England gitu. Dan tahun ini dia udah 2 kan, Malaysia Open sama French. Kemarin di Indonesia Open runner up. Itu udah ya Ya, gimana ya terlalu susah. sebenarnya iya. Tapi Emang kan nggak ada yang nggak nggak ada yang nggak mungkin, benar. Secara kalau misalkan di lapangan siapa yang paling siap Betul. gitu. Siapa tahu An Seong yang lebih deg-degan, Nah. Georgie yang karena tidak diunggulkan lebih pede, jadi kayak apa ya? Sebenarnya mainnya lebih lepas gitu. Kita inget terakhir ya pas Ratchanok aja ya, Intanon yang Georgie nggak pernah menang, tahu-tahu waktu itu sempat menang, pecah telur. Kali aja ini bisa pecah telur di momen yang tepat lagi Olimpiade. Iya. Kapan lagi kan? Terus selain An Seong tuh ada Chen Yufei, Dia itu juga nggak beda jauh ya sama An Seong ini, dia juaranya tahun ini aja udah Indonesia Open kemarin ngalahin An Seong, terus runner up di Singapura sama kejuaraan Asia. Secara head to head pun Georgie kalah 3-10. Bahkan nggak pernah menang 3 pertemuan terakhir. Terakhir kali Georgie menang itu di tahun lalu di Kumamoto Master Jepang. Itu pas si Georgie juga jadi juara. Iya ya kayaknya ya kalau nggak salah ya. Jepang itu. Di luar itu ada Marin tadi yang kita udah sempat bahas soal kidalnya. Ini semoga aja Alfi bisa sedikit lah menyamakan atau setidaknya Georgie bisa tahu lah ya. Iya. Dengan lawan Alfi berarti bisa lawan Marin kemampuan seperti apa. Karena Marin juga performanya oke juga nih, dia juara Eropa, juara All England, semifinalis di Indonesia Indonesia Open. Open. Gitu. Dan secara head to head imbang nih Georgie. Dua-dua ya? Dua-dua. Terakhir itu kalah di Swiss Open kemarin dan Georgie menang 2 kali di Hong Kong Dan sama Spain Spanyol. Master. Ya, Spain di Master. Spain Master. Cukup imbang, bisa lah ya menang, Bisa lah. unggul lagi kali. Cuman paling diteriakin doang. Ya itu, dengan kita harus siap dengan keberisikannya Marin. Dan 2-3 lagi tuh mungkin ada Akane, Tai Tzu Ying, sama He Bingjiao. Si Bingzhou. He Bingjiao ini 3-3-nya oke, tapi agak bisa dibilang agak menurun ya nggak sih Kak? Kalau dibandingkan yang An Seong sama He Bingjiao kemarin kan udah juara-juara. Ini tuh mulai menurun ya. Kalau Akane itu punya head to head itu 5-14 gitu. Tapi Georgie 5 kali menang ya. Iya, 5 kali menang. betul. Tapi walaupun kalah head to head, Georgie itu di pertemuan terakhir waktu di Uber Cup itu Georgie menang di babak penyisihan grup lah gitu. Terus walaupun begitu sebenarnya walaupun menurun ya, sebenarnya Akane ini kan ya tipikal atas Jepang ya. Iya. Sangat ulet. Jadi diam-diam menghanyutkan juga, main tenaga. Kayak gitu ya, tenaga mau dia mau pukulan semua dipakai balik aja, yang penting tuh Iya, betul. kuat-kuatan fisik sih itu Sebenarnya udah. tahan-tahanan Iya, fisik daya itu tahan mungkin fisik. kali juga yang kembali lagi dicari oleh ketika kita sparring sama tunggal putra, ketahanan ketika Iya, ketahanan fisik. tahanan fisik di lapangan. Memang lawan putra kan ibaratnya kayak 20 menit dia speednya bisa kencang terus. Kalau sama putri kan 20 menit aja udah kendur tuh biasanya. Nah harapannya lawan Akane bisa lah dimampukan untuk di lapangannya ya. Iya, dan juga terus ada Tai Tzu Ying, ini juga sama kayak An Seong ya, nggak pernah menang. Georgie 9 kali, bahkan terakhir ketemu di World Tour Final 2023 tuh seperti tahun lalu. Terus Tai Tzu Ying juga performa tahun ini juga semifinal French, All England, dan runner up
Malaysia. Open. Belum pernah juara ya berarti dia. Belum pernah juara. Juga penurunan, begitupun He Bingjiao ini lebih anjlok lagi, dia hanya SF kejuaraan semifinal kejuaraan Asia dan Indonesia Open, tapi secara head to head Georgie kalah 2-4. Pernah 2 kali menang itu di Indonesia Master sama Malaysia Open itu 2023 tahun lalu. Berarti untuk tahun ini masih ada kemungkinan ya ketemu lagi dan semoga aja memang bisa lah Georgie. Tapi Kak, kalau mungkin prediksi sejauh mana mungkin kalau ngeliat Sejauh mana kalau Georgie ngelihat, mampu melaju lah. kalau misalkan ngelihat performa Georgie dan kesiapan Georgie sampai saat ini sih, tapi kan balik lagi ya harus ngelihat drawing ya. Mungkin matokannya semifinal lah. Semifinal ya. Semifinal haruslah sebenarnya ya dengan persiapan yang sudah dia lakukan gitu. Dan dia balik lagi, dia tuh sebenarnya cukup percaya diri untuk apa yang sudah disiapkan karena dia ngerasa ini jadi kesempatannya dia kapan lagi gitu. betul. Kalau misalkan udah 2020 belum dapat dan memang kondisinya saat itu memang persiapan buat COVID, kemudian tahun 2024 dia punya kesempatan dan dia udah membuktikan itu loh dengan dia berjuang, maksudnya dengan apa yang dia sudah keluarkan dia aja bisa gitu lolos gitu. Berarti di Olimpik dengan dia merasa ini kesempatan saya nih gitu, harusnya sih dengan tekad itu bisa. Cuma balik lagi kita nggak Jangan terlalu memasang tekad beban. itu ya jangan menjadikan itu menjadi beban karena itu bisa menjadi bumerang buat si atletnya itu sendiri. Ya minimal semifinal bisa lah. Semifinal sih cukup yakin ya. Syukur-syukur bisa medali perunggu atau bahkan ke final kan ya. Walaupun ya karena kita tahu juga ya persaingannya tadi itu 26 di atas Georgie ini emang bukan lawan yang benar-benar enteng juga kan. Apalagi yang Sejong sama Chen Yufei itu dua yang kita pun juga ini mereka kayaknya di final mereka terus. Jadi ya kejutan kita nggak ada yang tahu tapi juga jangan terlalu menggebu-gebu gitu. Kadang-kadang menggebu-gebu karena pernah kejadian waktu di Asian Games pengakuan dari Georgie itu sebenarnya lawannya nggak terlalu ini secara level sama lah ya level mungkin sama. Tapi karena ada keinginan menggebu-gebu itu yang jadinya dia hilang kesempatan buat menang dan itu sebenarnya menyesal juga Georgie. Makanya harapannya waktu ketemu di Olimpik kan selain yang 6 itu kan ada yang di bawahnya juga nih Nah itu jangan dianggap remeh juga ketika di lapangan gitu. Karena di bawahnya juga kayak masih ada Rancanok, masih ada si Sindu, kita yang lain-lain lah masih, bahkan Eropa pun juga yang lain kan masih ada. So jadi itu kita doa terbaik aja untuk Georgie. Dan itu terakhir bincangan kita buat bahasan tunggal putri. Jangan lupa buat kawan-kawan pantau terus Bincang Bulu episode berikutnya karena kita akan bahas, masih ada 2 lagi ya Kak? Masih ada. Ganda putri dan ganda campuran. So ya sampai di sini dulu. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube Sportase dan follow media sosial khususnya Instagram Sportase official dan pantau konten-konten Sportase lainnya, ada Bincang Bola dan Bincang Volley. Cukup sekian dan sampai jumpa lagi. Bye.